Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Taruna Bakti kelas 11 yang Bapak cintai. Pada kesempatan ini Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai materi matematika bab yang ketiga, yaitu tentang diferensial atau turunan. Pada kesempatan ini Bapak menjelaskan lewat pembelajaran jarak jauh atau daring, ya, pada kondisi keadaan yang mendadak atau darurat seperti ini. Mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu, ya. Perhatikan. Bab 3 diferensial atau turunan, yaitu matematika wajib pada kurikulum 2013 revisi, ya. Ini diferensial turunan yang akan kita bahas itu hanya bab diferensial tentang aljabar saja, karena yang trigonometri itu termasuk ke materi matematika peminatan. Untuk diferensial atau turunan, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ya, apa saja yang harus kita kuasai untuk menguasai materi bab ini, yaitu adalah berhubungan erat dengan limit di bab 2 yang minggu lalu kita bahas. Perhatikan, ini yang pertama kita bahas mengenai definisi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan diferensial atau turunan? Ya, di sini turunan atau diferensial dari sebuah fungsi, perhatikan ya, turunan fungsi fx definisinya. Ini ditulis boleh bentuknya itu adalah f aksen x, ya. Boleh juga ditulis adalah dy per dx, artinya turunan fungsi y terhadap variabel x, ya. Umumnya di SMA adalah penurunannya terhadap variabel x, tapi nanti kalian di kuliahan bisa saja variabelnya itu adalah selain x, ya. Ini definisinya. Yang namanya turunan fungsi fx atau disebut juga ditulis f aksen x, ini definisinya berhubungan erat dengan limit. Limit h mendekati 0, di mana h itu adalah bilangan yang mendekati, bilangan yang sangat kecil mendekati 0, dari fungsi fx plus h dikurangi fx dibagi h. Ini definisi daripada turunan. Ya, diperhatikan bahwa turunan dari sebuah fungsi fx itu adalah limit h mendekati 0, ini variabel h, suatu bilangan yang sangat kecil, dari fungsi fx plus h dikurangi fx dibagi h. Di sini x plus h, di sini juga pembaginya adalah h, bilangan yang h itu adalah bilangan yang mendekati 0, ya. Jadi contohnya bagaimana Pak kalau turunan dari sebuah fungsi? Contohnya misalkan Bapak punya persamaan, gitu ya. Turunan dari fx sama dengan 4x tambah 5. Ya, jadi koefisien dari x-nya adalah 4, konstantanya adalah 5. Adalah. Gitu ya. Ini penyelesaiannya kalau kita kerjakan dengan definisi, maka yang namanya turunan daripada fungsi fx adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi h. Itu definisi turunannya. Ya. Jadi anak-anak perhatikan, kalau di sini fungsi f dalamnya x plus h, berarti itu berhubungan erat dengan fungsi komposisi. Ya, fungsi komposisi. Kalau di sini x, maka di sini 4 kali x plus 5. Kalau di sini a, berarti 4 kali a plus 5.
Berarti kalau misalkan kita ganti di sini F dalamnya X plus H, berarti si 4 dalamnya si X-nya diganti oleh X plus H. Jadi kalau kita substitusi ke dalam definisi tersebut, maka Fx plus H adalah 4 kali X plus H ditambah 5, itu untuk F dalamnya X plus H. Kemudian dikurangi lagi Fx. Nah ini hati-hati, penulisan dikurangi Fx selalu untuk depannya min, maka fungsinya harus diawali dengan kurung. Ya, ini berarti Fx-nya adalah 4x tambah 5 dibagi H. Ya. Nah penyelesaian ini kalau kita uraikan, maka ini menjadi limit H mendekati 0, 4x plus 4h tambah 5 dikurangi 4x dikurangi 5 per H. Ya. Artinya ini kalau diuraikan lagi, maka limit H mendekati 0 dari 4x kurang 4x kita coret ya, habis ya. Kemudian 5 dikurangi 5 juga habis, maka ini akan menjadi 4h dibagi H. Ini sama dengan 4. Gitu. Ya. Jelas? Jelas sekali ya. Itu adalah definisi turunan dari 4x tambah 5. Sekarang perhatikan. Kalau di sini fungsinya fx adalah 4x tambah 5, ternyata si 5 itu akan menjadi hilang. Habis. Ya, kemudian 4x kalau diturunkan dari 4x tinggal angka 4. Ya. Nanti bisa diambil kesimpulan bahwa turunan sebuah fungsi daripada ax ditambah c akan dapat disimpulkan bahwa turunan dari ax tambah c adalah a. Karena c-nya pasti turunannya adalah 0, hilang nantinya. Ya, nanti kesimpulan atau rumus yang didapat daripada ini definisi turunan. Nanti rumusnya adalah ada beberapa rumus dalam turunan aljabar. Ya, kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan lagi anak-anakku sekalian, bahwa contoh yang kedua Bapak akan ngambil fungsi yang x-nya berpangkat. Tadi x-nya contoh pertama adalah x yang berpangkat 1. Sekarang contoh yang kedua adalah Bapak ambil yang pangkatnya lebih tinggi, yaitu pangkat 2. Perhatikan. Tentukan turunan daripada fungsi fx, yaitu 3x kuadrat plus 5x tambah 1. Ya. Di sini perhatikan bahwa fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 5x tambah 1 adalah ada koefisien x pangkat 2 yaitu 3, koefisien x-nya 5, konstantanya adalah 1. Berdasarkan pengalaman atau berdasarkan contoh nomor 1, maka angka 1 ini kita sudah tahu bahwa turunan angka 1 tadi adalah 0. Ya. Kemudian turunan daripada fungsi yang depan x-nya adalah 4, itu adalah turunannya 4. Atau tadi ax tambah c turunannya adalah a. C-nya turunannya adalah 0. Berarti di sini 5x turunannya adalah 5. Ya. Berarti kita tinggal memperhatikan 3x kuadratnya bagaimana. Kalian belum tahu, ya. Makanya kita perhatikan untuk penyelesaiannya. Kita kerjakan. F aksen x berdasarkan definisi ini adalah turunan dari fungsi fx diulang lagi sama Bapak, h mendekati 0, f dalamnya x plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, di sini ada fx plus h. Bapak tadi tulis di awal bahwa f dalamnya x plus h adalah 3 kali x plus h kuadrat ditambah 5 kali x plus h ditambah 1. Kalau kita uraikan, berarti jadi 3 dikalikan x plus h kuadrat, jangan lupa penguraiannya x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Ya, yang sering salah adalah x tambah h kuadrat, itu x kuadrat tambah h kuadrat. Itu hati-hati, selalu ada yang tengahnya yaitu 2 kali xh. Kemudian 5 kali x plus h-nya 5x tambah 5h tambah 1. Nanti ya, kita jelaskan atau kita masukkan substitusi ke bawah. Ini berarti limit h mendekati 0, fx plus h-nya kita ganti menjadi 3 dikalikan x kuadrat, yang atas perhatikan, ditambah 6xh ditambah 3h kuadrat plus 5x plus 5h tambah 1. Ya. Dikurangi apa? fx tinggal substitusi, jangan lupa ini selalu diawali dengan kurung. Ya. Berarti ini jadi 3x kuadrat tambah 5x ditambah 1 per
yang sebelah kiri ada 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat, habis. Jelas nih? Ya. Kemudian yang sebelah kiri ada 5x, sebelah kanan ada 5x, ada. Habis ya. Gitu ya. Kemudian yang sebelah kiri ada angka 1, yang sebelah kanan juga ada angka 1, dicoret juga, habis. Berarti penyelesaiannya atau yang belum hilang itu yang atas tinggal 6xh ditambah 3h kuadrat ditambah 5h per h. Ya. Nah, ingat limit, suatu limit dengan variabel mendekati 0, maka cara penyelesaiannya itu dengan cara pemfaktoran. Kalau di sini h-nya mendekati 0, maka kita hilangkan h di atas dengan h di bawah dengan cara pencoretan. Ya. Harus dicoret h yang atas dengan h yang bawah. Berarti yang atas harus dibagaimanakan? Harus difaktorkan. Apa yang harus difaktorkan? Keluarnya adalah h. Supaya apa? Supaya h yang atas dengan h yang bawah dicoret. Gitu ya? Berarti di sini tinggal yang atas itu 6xh keluar h tinggal 6x, kemudian 3h kuadrat keluar h tinggal 3h ditambah 5 karena h-nya sudah keluar 1 semuanya. Jelas ya? Lanjut. Berarti kalau sudah ini tinggal limit h mendekati 0, 6x ditambah 3h ditambah 5 dibagi h. Sorry, h-nya sudah habis tadi ya, dicoret ya, lupa. Maka kalau sudah ini tinggal diganti saja, dimasukkan atau disubstitusi, hanya diganti sama 0. Maka ini akan menghasilkan 6x ditambah 3 kali 0 ditambah 5. Ini adalah 6x tambah 5. Nah, perhatikan. 6x pangkat 1 ditambah 5. Perhatikan. Soal tadi bahwa 3x kuadrat ditambah 5x tambah 1 ya, akan menghasilkan turunan dari 6x ditambah 5. 5 itu apa? Koefisien daripada x-nya. Kemudian 6x pangkat 1. Lihat pangkatnya asalnya 2, berkurang menjadi angka 1. Ya. Nah, kemudian angka 6 dari mana? Angka 6 itu perkalian daripada si pangkat turun ke bawah. 2 kali 3, 6. Akan menghasilkan 6. Jelas ya? Jadi turunan daripada dua contoh ini adalah turunan diferensial sebuah fungsi aljabar dengan cara menggunakan limit. Ya. Nah, nanti setelah ini ya, kita akan membahas rumus-rumus apa saja dari turunan aljabar itu ya yang didapat dari definisi. Contohnya tadi bahwa fungsi fx sama dengan ax tambah c akan menghasilkan a. C diturunkan akan hasilnya 0. Ya. Gitu. Kemudian x pangkat 2. 2-nya turun ke bawah, kemudian pangkatnya berkurang 1. Ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya, bahwa tadi sudah dijelaskan mengenai turunan berdasarkan definisi 1 dan definisi 1 yang contohnya ada 2 ya. Nah, dapat diambil kesimpulan dari dua rumus tadi atau dari dua contoh tadi bahwa turunan dari aljabar itu yang pertama, maka diambil kesimpulan kita dapatkan rumus turunan aljabar. Yang pertama adalah kalau fungsi fx-nya adalah sebuah bilangan c, maka turunannya adalah 0. Yang tadi ya contoh ya, 4 dan 5 turunannya 4 dan 1 turunannya adalah 0. Kemudian kalau misalkan di sini fungsinya ax, maka turunannya adalah a. Ya. Kemudian kalau turunan fungsinya adalah x pangkat n, maka turunannya adalah n kali x pangkat n-1. Berdasarkan contoh dua soal tadi, ini kita munculkan atau kita dapatkan rumus, ya, rumus daripada turunan. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan soalnya adalah tidak menggunakan definisi turunan, tetapi dengan menggunakan rumus? Ya, jadi ada dua tipe soal nanti. Ada yang disuruh dikerjakan dengan tentukan turunan sebuah fungsi dengan menggunakan definisi, maka harus menggunakan limit. Ya, tapi kalau ditanyakan tentukan turunan fungsi ini, itu harus bisa menggunakan rumus turunan, ya, tidak perlu menggunakan limit lagi, ya. Nah, ini rumusnya. Untuk pertemuan sekarang kita bahas hanya 3 rumus ini saja, ya. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas turunan
turunan 3 lagi untuk fungsi aljabar. Jadi ada 6 rumus turunan untuk bab ini atau fungsi aljabar. Ya. Perhatikan. Contoh berikutnya. Ada sebuah fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 7x min 10. Tentukan turunannya. Berarti itu dikerjakan kita gunakan rumus. Ya, tapi kalau tentukan turunan pakai definisi, berarti harus dikerjakan menggunakan definisi, yaitu dengan menggunakan limit. Ya. Nah sekarang kalau di sini fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 7x min 10, turunannya apa? Maka caranya perhatikan, f aksen sama dengan, ya, pertama 4x pangkat 3 ini berpangkat, berarti kita gunakan rumus yang ketiga. Gimana caranya? Pertama pangkatnya ke depan jadi pengalih, 4 kali 3. Kemudian pangkat 3 ini kurangi 1. Ya, lanjut, tambah 5 dikalikan 2, pangkatnya turun, dikalikan x pangkat 2 kurang 1. Ditambah 7x, berarti gunakan rumus yang kedua. Ya, itu adalah 7. Kemudian min 10 berarti gunakan rumus yang pertama, bahwa semua bilangan diturunkan adalah 0. Gitu. Nah ini baru kalikan, akan kita dapatkan ini akan menjadi 12x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 1 ditambah 7. Jelas ya? Nah ini berarti turunan menggunakan rumus atau penyelesaian fungsi turunan terhadap itu menggunakan rumus. Ya. Kemudian Pak, bagaimana? Apakah pangkatnya selalu bulat? Ya, tidak selalu. Selalu positif? Tidak selalu. Bisa saja pangkatnya negatif atau akar. Ya. Nah, contoh yang berikutnya Bapak kasih ini nomor 4. Ini adalah contoh bentuk turunan, tapi ada bentuk akarnya. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana Pak? Berarti kita harus dirubah ke bentuk pangkat semuanya. Ya, termasuk akar harus dirubah ke bentuk pangkat. Nah ini berarti si fx itu kita rapihkan dulu. Ini berarti 3x ditambah 2 kali x pangkat. Nah, x akar x. Kalau dirubah ke pangkat, ini akan menjadi x pangkat setengah ditambah 10. Jelas ya? Nah ini kalau sudah, baru kita turunkan. Ini harus x-nya berpangkat di atas ya. Nggak boleh ada perang, tapi harus pangkat di atas x-nya. Nggak boleh per x gitu, tapi x-nya harus pangkat ke atas semua. Maka kalau diturunkan ini 3x, berarti turunannya apa? 3, kemudian 2x pangkat setengah, 2 kali setengah kali x pangkat setengah kurang 1, ya, 10 turunannya 0. Jelas ya? Ini berarti 3 plus, ini 2 dengan 2-nya bisa dicoret, tinggal 1 kali x pangkat setengah kurang 1 min setengah. Gitu ya. Ini jadi kalau dirapihkan 3 plus 1 per x pangkat setengah. Itu. Jelas ya?